Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Video tentang pengenalan dan teknik dasar bermain sarune. Baiklah warganet, teman-teman sekalian, bagi yang sudah mahir bermain, sudah pernah bermain, mungkin video ini tidak terlalu menarik bagi kalian, mungkin juga menarik. Tetapi bagi teman-teman atau pemirsa yang belum pernah memainkan sarune ini atau belum begitu kenal dengan sarune, mudah-mudahan dengan video ini dapat memberikan pengalaman baru, kemudian bisa menjadi tutorial yang baik untuk kita belajar dan mengenali sarune sebagai salah satu alat musik tiup daerah Sumbawa. Baiklah, saya akan memulai dari awal, mulai dari pengenalannya. Sebelumnya sebagai pengantar saya bahwa sarune ini adalah salah satu dari sekian banyak alat yang ada di dalam musik khas Sumbawa. Ini alat musik tiup. Di bagian anusyuk, kalau kita di Sumbawa ini, dari menyebutnya ini lona. Ini sebenarnya terpisah antara lolo dan yang kecil ini disebut anak sarune. Di dalam anak ini ada yang disebut dengan ela sarune. Ini mudah-mudahan bisa dilihat. Saya coba untuk mengangkatnya sedikit di bagian yang ini. Ya, tipis ya. Ela itu artinya lidah kalau bahasa Indonesianya. Nah, anak sarune ini akan kita gabungkan dengan inanya atau lulunya seperti ini. Ditancap atau dimasukkan di sini akan menjadi seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini sudah bisa bunyi dan sudah bisa ditiup. Seperti itu. Nah, dari batang lolo dan anak ini akan teraplikasi dengan lagi kita pasangkan yang namanya serumung. Ini namanya serumung. Serumung yang kita balut dengan daun lontar atau jontal, orang Sumbawa bilang. Ini daun lontar. Ini di bagian atas dan ini bagian bawah. Seperti ini posisinya. Kalau kita meniup, ini disebut bagian atasnya dan ini bagian bawah. Maka ini disebut selanjutnya sebagai serumung bau, serumung atas, dan ini serumung bawah. Serumung atas ini fungsinya melindungi ini tadi, anak tadi. Kalau serumung bawah lebih kepada memberi nuansa suara, pelantangnya, pelantang suara. Selanjutnya, kalau kita mengamati di sini terdiri dari 6 lubang. Ini lubang paling atas, 2, dan seterusnya ini lubang paling bawah. Terdiri dari 6 lubang. Semua sama. Dan ada 1 lubang di bagian bawah. Kalau diposisikan seperti ini, lubang itu di jempol kiri. Atau kalau menggunakan tangan kanan, maka dia berada di jempol kanan. Kalau dia tangan kiri di atas seperti ini, maka dia lubang bawah ini berada di jempol kiri. Seperti ini posisi memegang sarune itu. Misalkan kalau awal memegang itu, lubang ditutup saja semua dulu. Ini untuk pemula, belajar tiup saja dulu sampai bersuara. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan kembali setelah tadi kita kenal satu persatu lolo, ada anak, ada lubang, kemudian ada serumungnya, sudah lengkap seperti ini komplit. Kalau yang ada ini adalah tempat atau balinya, rumah sarune itu sendiri. Kalau kita bawa kemana-mana agar terlindungi dan kelihatan lebih menarik, lebih elegan sarune itu, maka kita masukkan di dalam rumahnya seperti ini. Kita tutup. Ini orang Sumbawa juga menyebutnya ini salepa. Ya, ini kita isi masuk seperti ini. Ini untuk menambah estetika, menarik saja sarune itu, dan paling penting sarune terlindungi di dalam sini, aman. Tidak, kalau terinjak tidak gampang patah. Untuk memainkan sarune ini
tentu kita buat serune ini sesuai tingkatan usia yang memainkannya. Ini untuk mempermudah. Yang saya pegang ini adalah serune untuk kategori anak-anak, ya SD ke bawah. Lantas apa bedanya? Itu pertanyaan yang muncul. Apa bedanya kalau untuk anak-anak dan untuk yang remaja dan dewasa? Yang harus kita pahami bahwa anak-anak dan dewasa itu pertama, jangkauan jari beda. Karena jari anak-anak yang relatif kecil dan jangkauannya pendek, maka lubang kita buat agak lebih rapat. Sementara untuk yang kategori bermain remaja, karena seiring pertambahan usia, itu jarinya akan bertambah semakin yang jangkauannya lebih panjang untuk jarinya, sehingga lubang ini kita buat agak jarak. Disesuaikan intinya dengan ini, rentang jari kita bermain. Kemudian yang kedua, power atau volume meniup, kekuatan meniup itu beda. Orang semakin dewasa tentu kekuatan meniupnya lebih kuat dibanding dengan anak-anak. Nah, maka di situ nanti kita selaku pembuat serune itu bermain di ela ini. Untuk kekuatan power meniup bermain di ela. Ela yang ada nempel di anak serune. Di anak dengan ela beda ya. Suaranya juga akan kelihatan agak beda suaranya anak kecil dengan yang ini. Agak nyaring. Kemudian kalau yang ini mungkin agak beda. Nah, yang paling penting nanti setelah kedepannya, setelah kita mengenali serune ini, kemudian cara meniup, ada yang disebut dengan kita bagaimana napas kita itu tidak berhenti kita saat meniup. Jadi kita meniup terus dengan tetap tarik napas atau kita bernapas itu, tapi tiupan tidak pernah putus. Nah, itu yang dalam bahasa berserune itu yang dikenal dengan nama samalik iyak. Sisa air yang ada ini saya manfaatkan untuk memberikan semacam teknis ke teman-teman nantinya yang ingin belajar semalik iyak itu. Napas tidak putus-putus saat niup serune. Nah, caranya ambil saja air dengan sedotan seperti ini. Sisakan, boleh sepertiganya gelas. Asal jangan setengah, kalau setengah masih tumpah dia. Kurang dari setengah, di bawah setengah. Atau sepertiganya saja, selama saya minum lagi aja sedikit. Seperti ini. Sebelum mulai meniup, mengaplikasikan meniup air ini, teknisnya kumpulkan saja napas atau udara di sini. Nah, seperti itu saja misalnya. Oh, jangan meniup dulu, baru tarik napas. Usahakan bersamaan saja untuk mempercepatnya. Jadi, niup sambil tarik. Itu saya kelihatan narik napas berkali-kali, tapi ini untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah berhenti. Nanti kalau sudah merasa bisa meniup itu dengan tidak berhenti, airnya bergelembung, tetap terus jalan tapi airnya tidak berhenti, usahakan pelan-pelan tarik pipet itu dari gelas seperti ini, sambil tetap melakukan proses tadi. Proses meniup sambil bernapas itu tetap dilakukan. Contoh. Nah, yang ini kenapa saya menaruh tangan saya di depan pipet? Untuk memastikan bahwa ada angin yang keluar dari sedot ini, saya tetap meniup. Ya, ada angin, saya tetap meniup. Kalau tidak ada terasa angin, berarti kita berhenti dong niupnya. Berhenti kita niup. Ya. Nah, berarti itu harus belum berhasil. Dicoba lagi. Ya. Jadi, ini adalah salah satu cara, salah satu teknis ya, yang saya tawarkan. Tidak ada teknis yang begitu ampuh, yang paten, selama kita tidak melatihnya.
Jadi intinya di sini yang paling nomor satu itu dilatih berulang-ulang. Ya, begitu gagal, coba lagi, sampai berhasil. Nah, memang tantangannya di sini. Kalau mampu melewati tantangan meniup air di gelas ini, maka kita tinggal selangkah lagi untuk menjadi peniup serune yang handal. Nah, kalau merasa sudah berhasil, napas didorong sambil ditarik lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut dalam waktu bersamaan, maka barulah kita mencoba ke tingkat selanjutnya dengan memainkan jari satu persatu saja, pelan-pelan, ya. Ya, mungkin demikian untuk dasar bermain serune dan teknik dasar dan pengenalan tentang serune. Saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Untuk pengembangan lebih lanjut akan ada di video saya berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.